Nah, para pemirsa semuanya ini sekarang bisa dilihat keunggulan kelas 12 bahasa yang disampaikan Mas Arif. Halo, nama saya Arif. Di sini saya akan menyampaikan salah satu keunggulan dari kelas 12 bahasa tahun 2023 dan tahun 2023-2024. Salah satunya yaitu juara 2 Cerpenika Semara Ramadan Semandales tahun 2023. Lalu berikutnya ada juara 1 Best Supporter Kelas Mid 2 2022. Lalu juara 1 lomba futsal kelas mid 2 2022. Berikutnya ada juara 3 estafet balon air Semandales tahun 2023. Lalu ada berikutnya juara 2 lomba futsal kelas 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur-sedulurku semuanya. Di musim penghujan ini kita harus pakai mantel agar menjaga badan agar tetap hangat, kepala ditutup dengan belangkon, helm dan sebagainya. Pada kali ini saya mengajak pemirsa untuk mengetahui kemajuan yang dicapai siswa siswi kelas 12 bahasa SMA Negeri 12 Semarang tahun 2024. Untuk itu silakan simak informasi berikut dengan seksama. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Nah, para pemirsa semuanya ini sekarang bisa dilihat keunggulan kelas 12 bahasa yang disampaikan Mas Arif. Halo, nama saya Arif. Di sini saya akan menyampaikan salah satu keunggulan dari kelas 12 bahasa tahun 2023 dan tahun 2023-2024. Salah satunya yaitu juara 2 Cerpenika Semara Ramadan Semandales tahun 2023. Lalu berikutnya ada juara 1 Best Supporter Kelas Mid 2 2022. Lalu juara 1 lomba futsal kelas mid 2 2022. Berikutnya ada juara 3 estafet balon air Semandales tahun 2023. Lalu ada berikutnya juara 2 lomba futsal kelas 1. Terima kasih. Saya perkenalkan lingkungan KBBC desa yang masih asli. Di sini ada taman, ada tempat sampah, tempat cuci tangan, dan di sini ada selokan, pembedaan jalan, dan pintu yang masih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Kesha Putri Wardani dari kelas 12 bahasa dari SMA Negeri 12 Semarang. Di sini saya akan menceritakan latar belakang kelas bahasa. Jadi kelas bahasa ini sering dianggap remeh sama jurusan-jurusan lain, namun di sini saya membuktikan bahwa bahasa itu juga disatu daripada kelas-kelas lain. Seperti contoh, kemarin pada tanggal 13 Januari saya mengikuti perlombaan bahasa Jepang, yaitu lomba kategori Kamishibai di SMA Negeri 12 Semarang. Alhamdulillah saya mendapatkan juara pertama di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Proses saya belajar itu untuk lomba bahasa Jepang ini sekitar 1 bulan oleh guru mata pelajaran di sekolah saya, Bu Rike. Saya berlatih terus, dipantau sama guru mapel, selalu disuruh latihan dan ya mempersiapkannya dengan baik. Kemudian pada Sabtu kemarin tanggal sekitar 22 atau 23 ya, itu saya mengikuti perlombaan bahasa Inggris di UGINUS. Untuk UGINUS ini mengadakan perlombaan di berbagai lomba, sekitar ada 70 lomba, dan merekrut ada sekitar 6.192 orang yang macam-macam sih. Saya mengikutinya lombanya bahasa Inggris. Di lomba bahasa Inggris ini awalnya yang mendaftar ada 30 orang, lalu disaring ke 10, dan saya termasuk saya, yang saya waktu itu peringkat keempat.
announcement besar itu alhamdulillah dapat juara 2. Ya itu sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Grace Loviananda dari kelas 12 bahasa. Di sini saya akan menceritakan tentang prestasi saya yang sudah saya dapat semenjak dari kelas 10 sampai kelas 12 ini di SMA Negeri 12 Semarang. Nah, dari semenjak kelas 10 saya sudah berkecimpung di dunia perlombaan. Meskipun itu non akademik, tetapi saya sangat bersyukur karena dari kelas 10 sampai kelas 12 ini saya mendapatkan beberapa prestasi yang cukup bagus. Dari kelas 10 itu saya sudah mengikuti lomba yang diadakan oleh Korsimaptar itu di Akademi Kepolisian. Nah, itu saya mendapatkan juara 2 bersama dengan tim saya. Kebetulan saya waktu itu lomba band gitu. Saya sebagai vokalis dan saya mendapatkan juara 2. Kemudian di kelas 10 saya juga menang lomba juara 2 di SMA Karangturi, itu lomba solo vokal. Terus kemudian di kelas 11 saya mengikuti lomba FLS 2N yang diadakan oleh Indonesia. Itu saya mendapat juara 1 tingkat provinsi dan juga mendapatkan piagam serta piala dan uang hadiah juga. Terus kemudian saya di kelas 11 juga menjuarai lomba menyanyi bahasa Jepang yang diadakan oleh Universitas Diponegoro. Kemudian saya juga di kelas 11 mengikuti lomba menyanyi tingkat provinsi, lomba band tingkat provinsi yang meraih juara 1. Kemudian di kelas 12 ini juga saya beserta tim band saya mendapatkan juara 1 tingkat provinsi yang diadakan oleh Stikes Purworejo. Sekian dari saya, terima kasih. Marsalinda Rahmaulia akan menjelaskan di kelas 12 bahasa ini ada 15 siswa yang akan masuk eligible dengan jalur rapot yang nantinya akan mengikuti seleksi SLDP pada tahun 2024. Yang pertama ada Azahra Kesya Putriwardani, yang kedua ada Nesya Azaria Priyananda, yang ketiga ada Ulfisia Albab, yang keempat ada Marsalinda Rahmaulia, dan yang kelima ada Grace Loviananda. Kemudian keenam ada Bilal Maidika Saputro, ketujuh ada Hasan Wirawan, kedelapan ada Seli Hepsaridiah Ampradita. Teman-teman semua, perkenalkan aku Safa dari kelas 12 bahasa. Di sini aku akan menerangkan tentang fasilitas kelas yang kita punya di sini sangat lengkap dan sangat terpenuhi. Yang pertama, kita punya 2 penghapus, lalu ada 8 spidol dan ada 2 papan tulis, 1 papan informasi, 2 speaker kelas, 1 proyektor, dan terdapat remote-nya juga. Lalu kemudian ada tinta spidol. Lalu di pojok sana terdapat pojok baca. Lalu terdapat 2 figure dan 1 sapu. Lalu ada 2 kipas dan 2 lampu. Lalu di sana terdapat cermin. Lalu di sini ada HVS kelas, bendera kelas, terdapat foto presiden dan wakil presiden dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Sekian fasilitas 12 bahasa yang kami miliki. Terima kasih. Bahasa ini ada fasilitas gorden, ada juga jendela beserta ventilasinya, ada juga internet yang berwarna putih dan ada lubang, dan juga ada meja guru ini, sama meja siswa, dan juga lemari untuk pojok baca, bisa baca buku, kamus, dan lain sebagainya. Dan lantainya juga putih bersih ya. Terima kasih.
Bendera negara Republik Indonesia adalah sang merah putih yang dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 saat proklamasi kemerdekaan. Sekali merdeka, tetaplah merdeka. Meski begitu, Indonesia sudah melaksanakan Kongres Pemuda pada tahun 1928 dengan hasil Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nisha Azania Priyananda dari kelas 12 Bahasa. Saya Grace Loviananda dari kelas 12 Bahasa. Kami sangat senang sekali ya bersekolah di SMA 12 Semarang karena belajarnya sangat seru dan juga menarik. Iya, menarik sekali. salah satunya pelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Agung Cahyo. Pembelajarannya sangat-sangat menarik, berinovasi sekali, membuat murid-murid di sini bahagia, semangat belajar juga, Serta dapat meningkatkan kreativitas siswa. salah satu tugas yang kami buat yaitu Mengidentifikasi nilai-nilai dalam buku fiksi dan buku fiksi yang berjudul Duta Efek dari Wanantara. Penulis Jeffriyanto, nomor ISBN 972-602-6284-071. Penerbit Balai Bahasa Jawa Tengah, tanggal terbit 2017, kategori kesenian, teks, buku berbahasa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam buku. Pertama, ada nilai ekonomi. Dalam kutipan buku, di belakang kerumunan itu berjejer penjual siomay, penjual batagor, penjual cilok, dan penjual mainan. Yang kutipan kedua, Dimas berniat membeli es kelapa muda. Kedua, ada nilai moral. Kutipannya, sip, ini baru namanya siswa teladan. Sudah patuh pada gurunya, mau melestarikan budaya sendiri pulang. Kutipan kedua, Dimas pun berpamitan sembari mencium tangan Bu Anida, wujud tanda bakti seorang murid kepada gurunya. Kemudian yang ketiga ada nilai kemanusiaan. Kutipannya yang pertama, tiba-tiba tanpa disadari oleh Dimas, para pemain efek sudah mengerubunginya. Mereka menyalami Dimas. Kutipan yang kedua, Bu Anida sambil memberikan uang 10 ribuan. Yang keempat ada nilai didaktif. Kutipan yang pertama, keinginannya, cita-citanya menjadi pemain efek seperti sudah di depan mata. Kutipan yang kedua, di akhir sambutan saya ini izinkan saya untuk memberikan penghargaan mampu menjadi contoh bagi siswa-siswi yang lain. Yang terakhir ada nilai religi. Yang pertama, apakah kamu merasa aman dan nyaman di rumah? Ya, saya merasa nyaman. Kedua, hal apa yang membuatmu merasa nyaman dan aman saat berada di rumah? Saya dapat mengatur waktu. Yang ketiga, apa kendalamu selama belajar di rumah? Terkadang saya malas. Yang keempat, siapa anggota keluargamu di rumah paling menyenangkanmu? Mama. Tes kedua, apakah kamu merasa aman dan nyaman berada di sekolah? Iya, saya merasa aman dan nyaman karena teman-temannya sangat seru. Yang kedua, hal apa yang membuat kamu merasa aman dan nyaman berada di sekolah? Dapat belajar di sekolah secara langsung. Yang ketiga, terkadang teman-temannya berinteraksi. Yang keempat, siapa anggota keluarga di sekolah yang ini? Adik saya. Terus ketiga, saya senang membaca. Iya. Saya belajar bahasa Indonesia. Iya. Saya senang praktik bahasa Indonesia. Iya. Saya suka belajar berkelompok. Iya. Saya suka membaca. Iya. Saya suka menulis nama kalian. Iya. Saya suka belajar bahasa Indonesia.
Nama saya Brandon dari absen 9. Saya akan bicara tentang asesmen diagnosa non-kognitif. Saya sangat merasa aman dan nyaman belajar di rumah karena belajar di rumah sangat hening dan tidak ada gangguan sama sekali. Jadi saya semuanya kamu harus aman dan nyaman di sekolah. Ya, saya sangat aman. Dan apa yang membuatku merasa aman dan nyaman belajar di sekolah? Karena tempatnya yang sangat enak belajar. Apa kendala selama belajar di sekolah? Kendalanya malas. Ialah anggota keluarga di sekolah yang paling dekat dengan teman-teman saya. Saya sangat senang membaca. Saya senang belajar bahasa dan sastra Indonesia dan juga gramernya. Saya suka belajar kelompok dan saya suka menghafal. Saya tidak suka menulis memori harian. Saya suka belajar bahasa dan sastra Indonesia dan media yang bervariasi. Jurusan saya pilih adalah PJSD di kampus NES. Ya, nama saya Dita Hermanto dari kelas 12 bahasa. Saya akan menjawab asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama, apakah kamu merasa aman dan nyaman di rumah? Ya, saya merasa nyaman sekali. Hal apa yang membuatmu merasa aman dan nyaman belajar di rumah? Karena sangat nyaman belajar di rumah karena bisa belajar dengan orang tua. Ya, apa kendalamu sama belajar di rumah? Diganggu sama adik. Empat, siapa anggota keluarga di rumah yang paling dekat denganmu? Ayah, ibu, sama adik. Apakah kamu merasa aman dan nyaman belajar di sekolah? Ya, saya merasa nyaman sekali. Hal apa yang membuatmu merasa aman dan nyaman belajar di sekolah? Karena bisa belajar bersama teman-teman. Apa kendalamu sama belajar di sekolah? Sering tidur. Siapa anggota keluarga di sekolah yang paling dekat denganmu? Semua teman-teman. Saya senang membaca. Saya senang pelajari bahasa sastra Indonesia. Saya senang praktik dalam bahasa dan sastra Indonesia. Saya suka belajar berkelompok. Saya suka menghafal. Saya suka menulis memori harian. Saya suka belajar bahasa dan sastra Indonesia dengan media bervariasi. Jurusan yang saya beli di UNN adalah sastra Indo di kampus UNES. Dari kelas 12 biasa. Bukan kamu merasa aman dan nyaman di rumah, ya nyaman sekali. Kalau ada yang membuatmu merasa aman dan nyaman di rumah, nyaman kalian tidak ada kendala sama sekali. Apakah kamu merasa nyaman di sekolah? Kenapa yang kamu merasa aman dan nyaman di sekolah? Nyaman bersama teman. Apakah kamu bersama sekolah? Siapa kita sekolah yang baik siapa aja? Saya senang membaca.
Saya senang belajar bahasa Indonesia. Saya senang belajar bahasa dan sastra Indonesia. Saya suka belajar buku. Saya suka membual. Saya suka menulis memori harian. Saya suka belajar bahasa Indonesia dengan media bervariasi. Yang saya pilih bahasa dengan Pak tidak mau. Tidak kuliah Pak. Tidak kuliah. Sekarang saya Julian Bayu Pradita, kelas 12 bahasa. Tes pertama, apakah kamu merasa aman dan nyaman belajar di rumah? Ya. Hal apa yang membuatmu merasa aman dan nyaman belajar di rumah? Tidak ada aturan sekaligus. Apa kendalamu selama belajar di rumah? Tidak ada. Siapa anggota keluarga di rumah yang paling dekat denganmu? Dan kedua, apakah kamu merasa aman dan nyaman belajar di sekolah? Ya. Hal apa yang membuatmu merasa aman dan nyaman belajar di sekolah? Ada banyak teman. Apa kendalamu selama belajar di sekolah? Kamu tahu siapa anggota keluarga di sekolah yang paling dekat denganmu? Tidak ada. Semua. Tes ketiga, saya senang membaca. Ya. Saya senang pelajaran bahasa sastra Indonesia. Ya. Saya senang praktik dalam bahasa dan sastra Indonesia. Ya. Saya suka belajar berkelompok. Ya. Saya suka menghafal. Ya. Saya suka menulis memori harian. Tidak. Saya suka belajar bahasa dan sastra Indonesia dengan media bervariasi. Ya. Jurusan yang saya pilih di PTN adalah ilmu olahraga di kampus UNES. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prima Kurniasari, absen 35. Apakah kamu merasa aman dan nyaman belajar di rumah? Ya, saya merasa aman dan nyaman belajar di rumah. Hal apa yang membuatmu merasa aman dan nyaman ketika belajar di rumah? Lebih tenang dan tidak terganggu oleh keramaian. Apa kendalamu selama belajar di rumah? Tidak ada. Siapa anggota keluarga di rumah yang paling dekat denganmu? Bapak. Yang kedua, apakah kamu merasa aman dan nyaman belajar di sekolah? Biasa saja. Hal apa yang membuat merasa aman dan nyaman belajar di sekolah? Bisa bertanya dengan guru, teman, bertemu teman. Apa kendalamu selama belajar di sekolah? Mengantuk dan ramai akan teman. Siapa anggota keluarga di sekolah yang paling dekat denganmu? Teman sekelas. Yang ketiga, saya senang membaca. Ya, saya senang bahasa. Ya, saya senang praktik dalam bahasa dan sastra. Ya, saya suka belajar kelompok. Ya, saya suka menghafal. Tidak, saya suka menulis memori harian. Tidak, saya suka belajar bahasa dan sastra Indonesia dengan media bervariasi. Ya, jurusan yang saya pilih di PTN belum tahu di kampus. Perkenalkan, nama saya Triaji Pratiwi. Saya akan membacakan asesmen diagnostik dan kognitif. Tes pertama, saya sangat merasa aman dan nyaman belajar di rumah karena yang membuat merasa aman dan nyaman karena selalu dekat dengan keluarga rumah, nyaman karena dapat menciptakan suasana belajar sesuai keinginan saya. Kendala saya saat belajar di rumah seringkali lupa waktu. Anggota keluarga di rumah yang paling dekat dengan saya adalah mas saya. Kemudian kedua, saya sangat merasa aman dan nyaman belajar di sekolah. Ya, dia membuat merasa nyaman dan nyaman bertemu teman banyak. Kendala saat belajar di sekolah, ngantuk. Anggota keluarga di sekolah yang paling dekat dengan saya, teman-teman saya. Tes ketiga, ya saya senang membaca. Ya, saya senang pelajaran bahasa sastra Indonesia. Ya, saya senang praktik dalam bahasa dan sastra Indonesia. Ya, saya suka belajar berkelompok. Saya tidak suka menghafal. Ya, saya suka menulis memori harian. Ya, saya suka belajar bahasa dan sastra Indonesia dengan media variasi. Jurusan yang saya pilih di PTN adalah PGSD di kampus UNES. Perkenalkan, nama saya Dinda Aisyah. Saya akan membacakan tes asesmen diagnostik.
cemas. Terus ketiga, saya suka membaca. Saya senang belajar bahasa dan sastra Indonesia. Saya senang praktik dalam bahasa dan sastra Indonesia. Saya suka baca kelompok. Saya tidak suka menghafal. Saya suka menulis memori harian. Saya suka belajar bahasa dan sastra Indonesia melalui media adaptasi jurusannya pilih di mana belum tahu. Saya Sadia Pradila. Apakah kamu merasa aman dan nyaman belajar di rumah? Ya, saya merasa aman dan nyaman belajar di rumah. 2. Apa yang membuat merasa aman dan nyaman di rumah? Saya bisa mengatur diri saya sendiri. Yang ketiga, apa kendalamu selama belajar di rumah? Tidak ada. Yang keempat, siapa anggota keluarga di rumah yang paling dekat denganmu? Apakah kamu merasa aman dan nyaman belajar di sekolah? Iya. Hal apa yang membuat merasa aman dan nyaman belajar di sekolah? Karena teman-temannya yang asik. Apa kendalamu selama belajar di sekolah? Tidak ada. Siapa anggota keluarga di sekolah yang paling dekat denganmu? Teman-teman sekelas. Ya, saya senang membaca. Ya, saya senang belajar bahasa sastra Indonesia. Ya, saya senang belajar dalam bahasa dan sastra Indonesia. Ya, saya suka belajar kelompok. Tidak suka menghafal. Ya, suka menulis memori harian. Ya, saya suka belajar bahasa dan sastra Indonesia dengan media bervariasi. Jurusan yang saya pilih di PTN yaitu sastra Indonesia UNES. Sekian, terima kasih. Membacakan asesmen diagnostik non kognitif. Nama saya Nurlian Usama Rifki, kelas 12 bahasa. Tes pertama, apakah kamu merasa aman dan nyaman belajar di rumah? Ya. Hal apa yang membuatmu merasa aman dan nyaman belajar di rumah? Lebih tenang dan unik. Apa kendalamu belajar di rumah? Tidak ada. Siapa anggota keluarga di rumah yang paling dekat denganmu? Ibu. Yang kedua, apakah kamu merasa aman dan nyaman belajar di sekolah? Ya. Hal apa yang membuatmu merasa aman dan nyaman belajar di sekolah? Teman-teman dan lingkungan sekitar. Apa kendalamu belajar di sekolah? Tidak ada. Siapa anggota keluarga di sekolah yang paling dekat denganmu? Semuanya. Tes kedua, saya senang membaca. Tidak, saya senang pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Ya, saya senang praktik dalam bahasa dan sastra Indonesia. Ya, saya suka belajar kelompok. Ya, saya suka menghafal. Tidak, saya suka menulis memori harian. Tidak, saya suka belajar bahasa dan sastra Indonesia dengan media bervariasi. Ya, jurusan yang saya pilih di PTN adalah CKR di kampus UNES. Saya membacakan apakah kamu merasa aman dan nyaman belajar di rumah? Ya. Hal apa yang membuatmu merasa aman dan nyaman belajar di rumah? Nyaman karena dapat menciptakan suasana belajar sesuai keinginan saya. Apa kendalamu selama belajar di rumah? Lupa waktu. Siapa anggota keluarga di rumah yang paling dekat? Apakah kamu merasa aman dan nyaman belajar di sekolah? Ya. Dan apa yang membuatmu merasa aman dan nyaman belajar di sekolah? Bertemu banyak teman. Apa kendalamu selama belajar di sekolah? Sudah capek. Apa anggota keluarga di sekolah yang paling dekat denganmu? Teman. Semua teman. Saya senang bercerita. Saya senang pelajaran bahasa sastra Indonesia. Saya senang praktik dalam bahasa sastra Indonesia. Saya suka belajar kelompok. Saya suka menghafal. Saya suka menulis memori harian. Saya suka belajar bahasa dan sastra Indonesia dengan media bervariasi.
Yang saya pilih di PTN adalah Perikanan bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Irsyad, kelas 12 bahasa. Saya akan membacakan asesmen diagnostik dan kognitif. Tes pertama, apakah kamu merasa aman dan nyaman belajar di rumah? Ya, saya merasa aman dan nyaman. Hal apa yang membuatmu merasa aman dan nyaman belajar di rumah? Bisa belajar kapan saja. Apa kendalamu selama belajar di rumah? Mager. Siapa anggota keluarga di rumah yang paling dekat denganmu? Ibu. Tes kedua, apakah kamu merasa aman dan nyaman belajar di sekolah? Ya, saya merasa aman dan nyaman. Hal apa yang membuatmu merasa aman dan nyaman belajar di sekolah? Banyak teman. Apa kendalamu selama belajar di sekolah? Tidak ada. Siapa anggota keluarga di sekolah yang paling dekat denganmu? Teman-teman dan guru. Tes kedua, saya senang membaca. Ya. Dua, saya senang pelajaran bahasa sastra Indonesia. Ya. Saya senang praktik dalam bahasa dan sastra Indonesia. Ya. Saya suka belajar berkelompok. Ya. Saya suka menghafal. Tidak. Saya suka menulis memori harian. Tidak. Saya suka belajar bahasa dan sastra Indonesia dengan media bervariasi. Ya, jurusan yang saya pilih di PTN adalah hukum di kampus Untak. Perkenalkan, nama saya Rizal Azhara Kristanto, kelas 12 bahasa, akan membacakan asesmen diagnostik non-kognitif. Tes pertama, apakah kamu merasa aman dan nyaman belajar di rumah? Ya. Hal apa yang membuatmu merasa aman dan nyaman belajar di rumah? Suasana yang tenang. Apa kendalamu selama belajar di rumah? Mudah mengantuk. Siapa anggota keluarga di rumah yang paling dekat denganmu? Ibu. Tes kedua, 1. Apakah kamu merasa aman dan nyaman belajar di sekolah? Ya. Hal apa yang membuatmu merasa aman dan nyaman belajar di sekolah? Teman-teman yang bisa membantu. Apa kendalamu selama belajar di rumah? Suasana kelas yang kurang kondusif. Apa anggota keluarga di sekolah yang paling dekat denganmu? Teman kelas. Tes kedua, saya senang membaca. Ya. Saya senang belajar bahasa dan sastra Indonesia. Ya. Saya senang praktek dalam bahasa dan sastra Indonesia. Ya. Saya suka belajar berkelompok. Ya. Saya suka menghafal. Ya. Saya suka menulis memori harian. Ya. Saya suka belajar bahasa dan sastra Indonesia dengan media bervariasi. Ya. Tes pertama, apakah kamu merasa aman dan nyaman belajar di rumah? Ya, saya merasa nyaman belajar di rumah. Apa yang membuatmu merasa aman dan nyaman belajar di rumah? Ada yang mengajari. Apa kendalamu selama belajar di rumah saat rumah berisik? Siapa anggota keluargamu yang paling dekat? Ibu dan kakak perempuan. Tes kedua, apakah kamu merasa aman dan nyaman belajar di sekolah? Ya, saya merasa nyaman. Hal apa yang membuatmu merasa aman dan nyaman belajar di sekolah? Banyak teman. Apa kendalamu selama belajar di sekolah? Ketika teman-teman berisik. Siapa anggota keluargamu di sekolah yang paling dekat denganmu? Teman. Tes kedua, saya senang membaca. Ya, saya senang belajar bahasa sastra Indonesia. Ya, saya senang praktik dalam bahasa sastra Indonesia. Ya, saya suka belajar berkelompok. Tidak. Saya suka menghafal. Tidak. Saya suka menulis memori harian. Tidak. Saya suka belajar bahasa sastra Indonesia dengan media bervariasi. Ya, jurusan yang saya pilih di PTN adalah teknik informatika di kampus ini. Nama saya Faisal Rahim Al-Azhar, kelas 12 bahasa, absen 20. Saya akan membacakan asesmen diagnostik dan kognitif. Tes pertama, apakah kamu merasa aman dan nyaman belajar di rumah? Ya. Hal apa yang membuatmu merasa aman dan nyaman belajar di rumah? Lingkungan rumah. Apa kendalamu selama belajar di rumah?